Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 9, yaitu pada minggu ke-10 mengenai penggunaan informasi. Jadi, kalau kami beranggotakan saya, Hilda Hasina, NPM 2478265 dan rekan-rekan saya. Saya Sendia Renita dengan NPM 2478263. Dan saya M. Rizky Saputra dengan NPM 2478248. Baik, kita langsung masuk ke materinya saja. Di pendahuluan ini kita akan membahas dengan perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Jadi perubahan ini sering terjadi seiring berkembangnya internet dan media sosial. Pada era sebelumnya, media tradisional seperti TV, radio, dan koran menjadi sumber utama informasi. Masyarakat menerima pesan dari media tanpa banyak ruang untuk merespon. Lalu model komunikasi media tradisional bersifat satu arah. Artinya audiens lebih sering menjadi penerima pasif daripada peserta aktif. Nah, lalu media sosial itu mengubah pola untuk menjadi komunikasi dua arah, bahkan multi arah. Setiap orang bisa memberi komentar, berbagi ulang atau membuat konten tandingan. Lalu perubahan ini membuat pengguna bukan lagi sekedar konsumen informasi, lalu pengguna juga bertindak sebagai prosedur dan distributor konten. Nah, kutipan Simono Mainwaring itu menekankan adanya pergeseran kekuasaan komunikasi dulu. Dulu perusahaan media dominan, kini individu punya pengaruh yang setara. Dengan media sosial, penyebaran informasi bisa terjadi sangat cepat. Konten bisa viral hanya karena dibagikan dari satu orang ke orang lain. Kecepatan ini membuat opini publik mungkin mudah terbentuk dalam waktu singkat. Bahkan sebuah isu baru bisa menjadi topik nasional dalam hitungan jam. Media sosial juga mendorong munculnya tren sosial dan budaya populer. Misalnya tantangan viral, meme, dan gaya hidup tertentu. Dari sisi ekonomi, media sosial mengubah cara bisnis, berjualan, dan berpromosi. Konsumen sering membuat keputusan berdasarkan review atau rekomendasi online. Nah, kehadiran influencer ini memperkuat perubahan. Influencer dapat membentuk persepsi publik terhadap brand atau produk. Media sosial juga mendorong partisipasi publik dalam isu sosial. Orang bisa menyusun pendapat, kampanye, atau menggalang dukungan secara digital. Namun, kebiasaan ini membawa tantangan baru. Informasi palsu dapat menyebar sama cepat dengan informasi benar. Selain itu, konflik sosial juga bisa meningkat karena perbedaan pendapat. Mudah memanas di ruangan digital, lalu komentar singkat dapat menimbulkan salah paham besar. Nah, lalu ada perubahan komunikasi juga mempengaruhi hubungan antar manusia. Interaksi sering bergeser dari tatap muka menjadi berbasis layar. Hal ini dapat memperluas jaringan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan isolasi sosial jika berlebihan, karena koneksi digital tidak selalu sama dengan kedekatan emosional. Di sisi lain, media sosial memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk bersuara. Mereka dapat menemukan komunitas yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, media sosial adalah pedang bermata dua. Ia membawa manfaat besar, tetapi juga risiko yang perlu dipahami. Karena itu, bab ini penting untuk melihat social networking secara komprehensif, tidak hanya teknologi tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan etika. Sebagai pengantar, kita akan membahas definisi jejaring sosial, aplikasi bisnis, serta isu etika yang muncul dari penggunaan media sosial saat ini. Media sosial juga dapat mengubah cara orang mengkonsumsi sebuah berita, karena informasi bisa datang dari teman atau akun komunitas, bukan media resmi saja. Ini membuat arus informasi lebih demokratis, tetapi juga lebih sulit dikontrol. Lalu,
Perusahaan sekarang tidak hanya menyiarkan iklan, tetapi juga membangun hubungan. Mereka harus mendengar, merespon, dan menjaga reputasi secara terus-menerus. Selain itu, brand besar, individu juga punya personal brand. Cara kita tampil di media sosial bisa mempengaruhi cara orang menilai kompetensi dan karakter kita. Fenomena viral membuat perhatian publik mudah berpindah. Isu kecil bisa membesar jika didorong komentar, share, dan algoritma. Media sosial juga menguatkan budaya partisipasi seperti petisi online, donasi digital, dan gerakan sosial. Ini menunjukkan media sosial bisa menjadi alat perubahan sosial. Namun, budaya viral sering mengutamakan emosi dibanding verifikasi. Akibatnya, orang mudah terpancing sebelum memahami konten. Lalu di era ini, kemampuan literasi digital menjadi penting. Literasi digital berarti kita memilih informasi, memahami sumber, dan berpikir kritis. Perubahan yang terjadi juga memunculkan ekonomi baru seperti content creator dan digital marketing. Banyak pekerja baru lahir karena media sosial. Tetapi bersama dengan isu itu, tekanan sosial juga meningkat. Misalnya tuntutan untuk selalu tampil baik, selalu mengikuti tren. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental. Kita lanjut ke berikutnya. Konsep dasar social networking website. Oke, jadi di sini kita akan membahas apa itu social networking website. Nah, jadi itu adalah platform online yang membahas komunikasi digital. Komunikasi digital tersebut terbentuk melalui profil pertemanan atau sistem follow. Pengguna saling terhubung melalui jaringan sosial. Interaksi di jenjang sosial tidak hanya berbentuk chat, ada juga unggahan konten, komentar, reaksi, dan diskusi. Konten yang dibagikan bisa berupa teks, foto, video, tautan, atau audio. Semuanya dapat menjadi sarana komunikasi dan ekspresi. Fungsi utama jejaring sosial adalah berbagi informasi dan pengalaman. Aktivitas ini memperkuat rasa keterhubungan antar pengguna. Lalu jejaring sosial juga membantu membangun relasi baru. Orang bisa bertemu, memulai minat yang sama meskipun tidak pernah bertemu langsung. Oke, lalu ada hubungan yang terbentuk bisa personal seperti pertemanan dan keluarga, tetapi juga profesional seperti networking karir. Contoh hubungan profesional terlihat pada LinkedIn. Platform ini menekankan portofolio, pengalaman kerja, dan reputasi. Setiap jenjang sosial memiliki tujuan dan budaya pengguna yang berbeda karena fitur dan audiensnya membentuk cara orang berinteraksi. Misalnya, platform berbasis visual biasanya itu menekankan etika dan gaya hidup, sedangkan kalau platform diskusi itu menekankan opini dan argumentasi. Nah, identitas digital itu menjadi inti dari jenjang sosial. Profil pengguna itu menjadi representasi diri di ruang online. Lalu ada identitas digital, itu tidak hanya berisi data dasar, tetapi juga jejak perilaku, lalu postingan, komentar, dan aktivitas menunjukkan nilai dan sikap pengguna. Karena itu, identitas digital dapat mempengaruhi nilai orang lain, baik dalam relasi pertemanan maupun peluang profesional. Nah, jejak digital juga cenderung sulit dihapus sepenuhnya. Sekali posting, konten ini bisa di-screenshot, disalin, atau disebarkan ulang. Ini membuat etika pengguna media sosial menjadi penting. Pengguna tuh harus sadar bahwa tindakan online itu memiliki konsekuensinya. Nah, selain individu, organisasi juga menggunakan jenjang sosial. Mereka tuh membangun akun resmi untuk komunikasi publik dan layanan pelanggan. Jejaring juga memungkinkan keterbukanya komunitas berbasis minat. Misalnya komunitas pendidikan, hobi, kesehatan, atau bisnis. Dalam komunikasi seperti ini, pengguna sering mendapatkan informasi dan dukungan. Namun, tetap ada resiko informasi keliru jika tidak diverifikasi. Maka, social networking website adalah ruang komunikasi yang kuat sekaligus kompleks. Ini yang menggabungkan teknologi, budaya, dan perilaku manusia. Kesimpulannya, jenjang sosial adalah platform relasi dan pertukaran informasi yang membentuk identitas digital serta menuntut tanggung jawab pengguna. Social networking
tim website bekerja dengan konsep jaringan. Semakin banyak koneksi, semakin besar berpengaruh dan jangkauan konten disebut efek jaringan network effect. Nah, karena efek jaringan, platform cenderung berkembang cepat ketika pengguna bertambah. Orang ikut bergabung karena teman-temannya sudah ada di sana. Lalu profil pengguna biasanya memuat data identitas dan preferensi data. Ini membantu platform menampilkan konten yang dianggap relevan. Fitur seperti follow, like, komen, dan share itu bukan hanya interaksi sosial, tapi juga sinyal data. Nah, sinyal ini menjadi dasar algoritma menentukan apa yang muncul di feed. Identitas digital juga bisa dibangun lewat konsistensi konten. Misalnya, seseorang dikenal sebagai anak teknologi karena sering berbagi topik IT. Di sisi lain, identitas digital bisa terbentuk tanpa disengaja. Misalnya, orang dicap negatif karena satu unggahan yang kontroversial gitu. Karena itu, manajemen privasi penting, seperti mengatur siapa yang bisa melihat unggahan. Ini bagian dari kontrol di ruang digital. Lalu social networking juga itu memfasilitasi kolaborasi, misalnya grup kelas, komunitas belajar, atau diskusi proyek yang bisa dilakukan lebih mudah. Namun, komunikasi online rentan salah paham karena tidak selalu ada ekspresi wajah dan intonasi. Maka etika komunikasi digital perlu diterapkan. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Statistik dan karakteristik jenjang sosial. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jaring sosial yang berkembang karena skala pengguna internet yang sangat besar. Semakin banyak pengguna internet, semakin besar pula penggunaan media sosial. Nah, media sosial ini telah menjadi aktivitas utama dalam penggunaan internet. Banyak orang membuka media sosial sebagai rutinitas harian. Nah, pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh smartphone. Akses media sosial menjadi lebih mudah karena selalu ada genggaman. Faktor mobile membuat intensi pengguna meningkat. Orang bisa membuka media sosial kapan saja dan di mana saja. Dampaknya, waktu penggunaan media sosial menjadi panjang, bukan sering terjadi. Bahkan sering terjadi pengguna tanpa sadar karena kebingungan kebiasaan scrolling. Lalu karakteristik utama media sosial adalah interaktivitas tinggi. Jadi komunikasi terjadi cepat dan respon bisa datang dalam hitungan detik. Ini berbeda dari media tradisional yang lebih lambat. Media sosial bersifat real time dan dinamis. Selain cepat, jangkauan media sosial juga luas. Satu postingan dapat diteruskan, di-share atau di-repost sehingga menjangkau audiens yang lebih besar. Nah, lalu penyebaran konten dibantu oleh fitur share, repost, dan retweet. Nah, fitur ini membuat informasi menyebar seperti jaringan rantai. Karakteristik penting lainnya adalah dominasi user-generated content. Konten mayoritas dibuat pengguna, bukan institut. User-generated content menciptakan keberagaman perspektif, banyak pengalaman, namun kualitas konten sangat bervariasi karena tidak semua pengguna memahami fakta atau etika publikasi. Nah, inilah yang memicu masalah hoax dan misinformasi. Informasi yang salah bisa terlihat meyakinkan karena disebarkan berulang kali. Media sosial juga dipengaruhi algoritma. Konten sering diinteraksikan akan lebih sering muncul sehingga membentuk ruang informasi masing-masing. Nah, akibatnya pengguna bisa terjebak dalam echo chamber. Mereka hanya melihat konten yang sejalan dengan pandangannya. Dari sisi bisnis, statistik pengguna ini berarti peluang pasar besar. Perusahaan mengikuti perhatian audiens yang banyak berkumpul di media sosial. Karena ini strategi pemasaran modern banyak berfokus pada bukan hanya jumlah tayangan, tetapi juga komentar, like, dan share-nya. Lalu, statistik pengguna juga penting untuk layanan publik, pemerintah, dan institut pendidikan bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi. Tetapi tingginya intensitas juga menimbulkan tantangan kesehatan mental seperti kecanduan, FOMO, dan perbandingan sosial. Jadi karena karakteristik jaring sosial adalah besar, cepat, interaktif, dan berbasis konten, pengguna dan dipengaruhi algoritma yang semuanya berdampak pada masyarakat modern.
Intensitas pengguna media sosial juga dipicu oleh desain platform yang membuat pengguna bertambah. Infinite scroll dan notifikasi yang terus muncul. Nah, notifikasi memberi efek urgensi dan rasa ingin tahu. Akibatnya orang cenderung mengecek ponsel berulang kali. Karena komunikasi real time, media sosial sering menjadi ruang pertama untuk merespon peristiwa. Orang langsung posting saat ada kejadian. Kecepatan ini membuat media sosial unggul dalam informasi cepat, tetapi lemah dalam verifikasi karena cepat bukan berarti akurat. Nah, user generated content juga membuat pengalaman personal menjadi bukti sosial. Review pengguna sering lebih dipercaya daripada klaim iklan perusahaan. Namun, UGC juga bisa dimanipulatif melalui akun palsu atau ulasan berbayar. Ini muncul tantangan kepercayaan publik. Algoritma memperkuat konten yang ramai interaksi. Konten kontroversial sering lebih viral karena memicu debat dan emosi. Akibat pengguna bisa merasa dunia penuh konflik karena konten panas, padahal itu efek seleksi algoritmanya. Dari sisi pendidikan, statistik pengguna bisa dimanfaatkan untuk pelajaran digital, tapi perlu batas agar tidak mengganggu fokus belajar. Nah, lalu jadi karakteristik jenjang sosial ini bukan hanya jumlah pengguna, tetapi juga pola konsumsi yang dipengaruhi desain platform, algoritma, dan kesehatan manusia. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandi Aryadita. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu strategi iklan di media sosial. Nah, di sini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada direct advertising, lalu paid network advertising, lalu advertising without video, lalu ada viral marketing dan peran influencer. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu jadi yang pertama ini di slide ini ya, kita itu bagaimana media sosial ini menggunakan dalam dunia bisnis atau perusahaan melihat media sosial sebagai alat strategis. Nah, jadi awalnya sebuah media sosial itu menggunakan domain untuk aktivitas pribadi. Namun kini sebuah media sosial ini menjadi ruang promosi dan komunikasi brand. Nah, jadi salah satu manfaat utama dalam promosi digital ini, perusahaan bisa memperkenalkan sebuah produk dengan biaya lebih fleksibel. Nah, selain itu juga promosi ini menjadi media sosial itu membantu membangun brand image, lalu konten visual dan narasi brand dapat dibentuk secara konsisten. Lalu media sosial juga itu memberi komunikasi dua arah, lalu konsumen itu bisa memberi pertanyaan kritis dan pujian secara langsung. Respon cepat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meniup perusahaan ini juga itu memanfaatkan sebuah media sosial untuk pelayanan pelanggan ya. Nah, biar nggak terlalu banyak komplain, jadi pelanggan ini sampai menyampaikan lewat komentar atau DM ya. Lalu untuk perusahaan itu punya sistem monitoring, itu tujuannya agar sebuah masalah itu tidak berkembang menjadi krisis. Nah, untuk media sosial ini sendiri itu membantu riset pasar, lalu komentar konsumen dapat menjadi data tentang kebutuhan sebuah tren. Lalu dengan memantau percakapan perusahaan ini juga bisa mengetahui apa yang dikuasai atau tidak dikuasai dan disukai oleh konsumen. Nah, ini juga itu membantu pengembangan produk. Nah, dari sisi biaya itu media sosial sering lebih hemat daripada iklan TV. Bahkan untuk bisnis kecil itu pun bisa memulai dengan konten organik. Namun untuk konten organik ini sendiri itu tetap memerlukan sebuah strategi tanpa target, lalu konten mudah tenggelam di antara banyaknya sebuah informasi ya. Lalu untuk media sosial itu juga mendorong kompetisi yang ketat. Banyak brand berlomba menarik perhatian audiens dengan cara kreatif.
Nah, di Indonesia ini sendiri itu contohnya seperti kampanye di media sosial. Itu sangat banyak ya, karena brand besar itu menggunakan brand lokal untuk meningkatkan kedekatan dengan konsumen. Nah, selain itu juga brand besar atau UMKM itu juga memanfaatkan sebuah media sosial. Nah, jadi mereka itu bisa menjual produk tanpa membuka toko fisik. Nah, tetapi untuk media sosial sendiri itu juga membuka peluang kerja baru, misalnya seperti admin sosial media, lalu content creator, dan digital marketing. Nah, jadi untuk tantangan bisnis ini sendiri itu dia menggunakan media sosial adalah reputasi yang rapuh, sedikit rapuh ya. Namun untuk satu isu viral itu bisa merusak citra dari brand tersebut. Nah, karena itu perusahaan itu perlu sebuah etika komunikasi publik, misalnya nih seperti transparansi, lalu tidak manipulatif dan tidak menyebarkan informasi menyesatkan atau hoax. Nah, lalu untuk media sosial itu akhirnya dia menjadi bagian dari strategi bisnis modern, menggabungkan sebuah pemasaran, layanan pelangganan, dan riset pasar. Nah, jadi kesimpulan slide dari yang kita jelaskan ini itu menggunakan sebuah media sosial itu sangat berpengaruh dalam bisnis karena jangkauan luas dan interaksi yang cepat. Nah, jadi untuk reputasi itu dia bisa secara real time. Nah, namun dalam bisnis untuk media sosial ini itu bisa dipakai untuk menggabungkan top of mind agar brand itu mudah diingat. Nah, jadi brand yang sering muncul di feed itu cenderung lebih dikenal daripada sebuah media sosial yang storytelling itu untuk perusahaan bisa membangun sebuah narasi brand melalui konten rutin, bukan hanya iklan satu kali. Nah, namun banyak dari perusahaan tersebut itu memakai sebuah social distancing untuk memantau percakapan publik. Nah, ini juga itu membantu mereka menangkap keluhan sebelum menjadi krisis besar. Contoh pendekatannya nih seperti customer service di bab itu menunjukkan perusahaan itu bisa merespon cepat lewat kanal sosial, lalu respon itu cepat bisa menenangkan konsumen ya agar tidak berisik atau ribut. Lalu untuk media sosial juga itu memungkinkan sebuah segmentasi pasar, lalu konten untuk remaja itu bisa berbeda dengan konten untuk orang tua dan anak-anak. Nah, walau brand yang sama. Nah, untuk selain promosi ini, media sosial mengundang penjualan melalui fitur katalog link dan live shopping. Ini memperpendek proses dari lihat ke beli. Jadi, tantangan bisnis ini adalah konsistensi brand, voice, admin harus menjaga gaya komunikasi agar tetap profesional. Nah, namun dia juga harus sesuai dengan nilai perusahaan itu tersebut. Lalu bisnis juga itu harus siap menghadapi sebuah komentar negatif melalui sebuah kritik yang harus dibalas defensif. Jadi seringkali harus ditangani dengan empati dan solusi. Selain itu juga media sosial ini sendiri itu membuat kompetisi makin transparan. Jadi untuk konsumen bisa membandingkan brand dan mudah lewat review dan komentar. Jadi untuk media sosial dalam bisnis adalah kombinasi pemasaran, layanan, pelangganan, riset, pasar, dan manajemen reputasi yang saling terhubung. Nah, mungkin untuk di bagian slide ini sudah ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu media sosial dan rekrutmen kerja. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama dari risiko privasi dan diskriminasi, lalu yang ketiga dari regulasi Indonesia. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk iklan media sosial itu yang digunakan perusahaan ini memunculkan karena media sosial itu menyimpan data perilaku pengguna. Nah, yang pertama adalah direct advertising itu membentuk sebuah banner, sponsor, post atau video iklan berbayar. Jadi itu bisa dapat ditargetkan dan berdasarkan umur, lokasi, minat, dan aktivitas. Nah, di bagian ini itu kita membuat
akan lebih relevan dibanding iklan massal. Nah, jadi itu juga bisa membuat peluang konversi itu lebih tinggi karena sebuah audiens yang melihat iklan itu memang cenderung tertarik. Keduanya adalah brand network advertising. Strategi ini memanfaatkan pengaruh sosial dari jaringan pertemanan. Ketika pengguna melihat teman menyukai ini, jadi perasaan terasa itu lebih percaya karena ada efek rekomendasi sosial. Namun strategi ini juga itu menimbulkan isu etika karena nama pengguna bisa dipakai sebagai endorsement tanpa disadari. Ketiga adalah advertising stock group atau komunitas. Perusahaan ini membangun kelompok fans untuk memperkuat loyalitas. Lalu komunitas ini memberi rasa memiliki konsumen juga merasa jadi bagian dari identitas brand, bukan hanya seorang atau sekedar pembeli. Tapi komunitas juga bisa tidak loyal jika hanya mengejar hadiah. Banyak orang sendiri itu bergabung hanya karena diskon atau giveaway. Contohnya seperti Shopee ya. Shopee itu kan ada yang namanya fitur VIP ya. Nah, di dalam fitur VIP itu kan kita biasanya mendapatkan voucher gratis ongkir atau ada yang namanya entah itu aplikasi premium yang dapatnya bisa dari per bulan ya, misalnya 3 bulan atau 2 bulan, contohnya seperti aplikasi View atau Netflix atau DVD. Nah, itu dia kadang dia melalui event di situ ya. Nah, jadi yang seperti ini itu viral marketing namanya ya. Itu biasanya lebih efektif karena biaya promosinya itu lebih rendah ya. Namun keberhasilannya itu kadang-kadang susah diprediksi karena apa? Terkadang diskon itu sendiri habis atau kita telat lah ya. Lalu untuk influencer sendiri itu juga sangat penting dalam iklan media sosial influencer. Nah, jadi influencer ini menjadi opinion leader yang mempengaruhi keputusan audiens. Nah, jadi untuk strategi influencer itu juga menuntut transparansi karena promosi itu berbayar harus jelas agar tidak menipu audiens. Nah, selain itu perusahaan ini fokus pada engagement metrik seperti klik, komentar, share, dan waktu tonton. Nah, jadi untuk metrik atau algoritma ini itu membantu perusahaan mengevaluasi sebuah aktivitas iklan itu tidak hanya viral tetapi apakah menghasilkan tindakan nyata. Nah, tantangan utama untuk iklan media sosial adalah distraksi. Nah, pengguna ini cepat bosan sehingga konten harus kreatif dan singkat. Kesimpulannya, strategi iklan pada media sosial ini itu memandang tergabung data itu pengaruh sosial, lalu komunitas, lalu viral konten dan influencer. Nah, dengan tantangan etika dan transparansi untuk direct advertising ini media sosial itu sangat kuat karena berbasis data. Tetapi justru itu kita itu bisa memunculkan kekhawatiran privasi karena pengguna diprofilkan ya. Lalu brand network advertising itu bekerja karena manusia cenderung percaya orang yang lebih dekat gitu kan. Lalu pengguna ini menggunakan nama pengguna dalam iklan itu bisa menimbulkan masalah etika. Jadi orang itu bisa merasa dieksploitasi karena aktivitas dianggap endorsement. Namun untuk advertising top group itu membangun loyalitas dengan cara membentuk komunitas. Dalam komunitas, konsumen itu merasa lebih dekat karena ada interaksi sesama anggota. Tetapi komunitas itu juga harus dijaga kualitasnya. Jika grup itu penuh spam, hoax atau toksik, justru itu akan merusak sebuah brand tersebut. Nah, viral marketing ini sering berhasil karena konten yang mudah dibagikan. Contohnya konten humor, singkat atau challenge yang relevan ya. Kayak banyak tuh di TikTok kan yang cuma kadang 10 detik atau cuma beberapa detik ya. Itu ada yang tidak bermanfaat, kadang ada yang bermanfaat, kadang ada yang tidak bermanfaat, tergantung dari
algoritma kalian sendiri ya, seperti kalian nge-like video, nah itu kan akan mengikuti dari alur algoritma itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, strategi iklan di media sosial ini itu cukup kuat karena relevan dan cepat, tetapi juga harus dijalankan dengan etika, transparansi, dan kontrol reputasi. Selanjutnya di sini lanjut ke slide selanjutnya, yaitu social shopping ya. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang social shopping website. Di slide ini membahas konsep social shopping. Ini menggabungkan belanja online dengan interaksi sosial. Nah, belanja tidak lagi sekedar transaksi, melainkan belanja menjadi aktivitas berbagi, rekomendasi, dan diskusi. Social shopping memungkinkan pengguna menyimpan produk, mereka bisa membuat koleksi atau wishlist. Nah, aktivitas menyimpan produk mirip dengan like, ini memberi sinyal minat pengguna pada barang tertentu. Selanjutnya, Wanelo adalah contoh yang dijelaskan dalam bab. Penggunaan menyimpan produk dari berbagai website ke akun Wanelo. Wanelo itu tidak selalu menyediakan transaksi langsung, namun pengguna diarahkan ke website retail untuk membeli. Nah, platform seperti ini bisa mendapat komisi affiliate, jadi pendapatan berasal dari pembelian yang berasal dari referral. Nah, selanjutnya selain Wanelo ada social shopping lain seperti Stopfit. Nah, beberapa platform memberi insentif dari rekomendasi pengguna. Nah, social shopping memanfaatkan social proof. Orang lebih yakin membeli jika melihat orang lain menyukai atau merekomendasikan. Nah, fenomena ini sangat kuat pada produk fashion dan lifestyle karena keputusan pembelian sering dipengaruhi tren dan opini. Nah, di Indonesia sendiri, social shopping berkembang lewat live shopping, contohnya Shopee Live dan TikTok Shop. Live shopping menggabungkan hiburan dan transaksi. Penonton bisa bertanya langsung dan membeli saat itu juga. Interaksi real time menciptakan rasa urgensi, misalnya flash sale dan stok terbatas. Ini dapat memicu impulse buying. Keputusan pembelian terjadi cepat karena terpengaruh suasana live. Dari sisi bisnis, social shopping meningkatkan engagement konsumen lebih lama berada dalam platform. Namun, muncul isu etika data. Preferensi belanja adalah data yang sensitif. Jika data pengguna dijual tanpa persetujuan, itu melanggar privasi. Pengguna bisa menerima spam atau proliasasi. Karena itu, transparansi kebijakan privasi penting. Pengguna harus tahu data apa yang dikumpulkan dan untuk apa. Social shopping bisa membawa manfaat ekonomi besar, tetapi harus disertai perlindungan konsumen dan data. Kesimpulan slide ini, social shopping efektif bisnis karena rekomendasi sosial dan engagement tinggi, tetapi memerlukan etika pengelolaan data yang ketat. Social shopping memanfaatkan perilaku manusia yang suka minta pendapat. Banyak orang merasa lebih yakin membeli jika ada rekomendasi komunitas. Sistem SEP dan kategori membuat pengguna mudah menata preferensi. Ini juga membuat platform bisa merekomendasikan item serupa yang relevan. Hashtag di social shopping berfungsi seperti kata kunci. Pengguna bisa mengikuti tren tertentu berdasarkan kategori yang disukai. Model redirect ke toko asli menguntungkan retailer karena traffic meningkat. Platform social shopping menjadi semacam etalase sosial. Affiliate commission memberi insentif bagi platform untuk mendorong klik dan pembelian. Ini menjelaskan mengapa feed dibuat menarik dan personal. Dalam live shopping, interaksi penjual dan penonton memperkuat kepercayaan penonton. Biasanya langsung tentang bahan, ukuran, atau kualitas.
Namun, influence bullying bisa membuat konsumen membeli tanpa pertimbangan, maka konsumen perlu kontrol diri dan literasi finansial. Isu ketika etika juga muncul jika platform menjual data privasi tanpa transparansi data, minat baca termasuk dan perilaku yang sensitif. Praktik yang lebih etis adalah menggunakan data agregat, misalnya klaim kategori tanpa membocorkan identitas individu. Simpulannya, social shopping efektif karena memadukan rekomendasi sosial dan pengalaman belanja yang interaktif, tetapi harus disertai perlindungan konsumen dan privasi. Next. Nah, selanjutnya isu etika dalam jejaring sosial. Nah, di slide ini membahas isu etika yang sering muncul di jaringan sosial. Masalah ini muncul karena skala pengguna yang sangat besar. Pertama adalah cyberbullying. Ini adalah perlindungan digital yang dilakukan melalui internet. Cyberbullying bisa berupa hinaan, ancaman, atau memperlakukan korban. Dampaknya bisa berat bagi kesehatan mental. Cyberbullying sulit dihentikan karena konten menyebar cepat. Bahkan orang lain bisa ikut menyebar tanpa sadar. Korban cyberbullying sering merasa terisolasi karena serangan terjadi di ruangan publik yang dilihat banyak orang. Selanjutnya, cyberbullying ini bentuk pengutipan atau intimidasi yang dialami orang dewasa secara online. Cyberstalking bisa berujung pada ancaman nyata, misalnya pelaku menyebarkan data pribadi atau memantau korban terus-menerus. Ini menciptakan rasa tidak aman yang serius, karena korban merasa diawasi di ruang digital maupun nyata. Selanjutnya, seksual predator. Anak dan remaja sering menjadi target karena lebih mudah dimanipulasi. Pelaku dapat melamar dan membangun kepercayaan palsu. Selain itu, mereka melakukan eksploitasi atau pemerasan. Masalah berikutnya adalah konten tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. Platform biasanya memiliki aturan, tetapi volume sangat tinggi sehingga moderasi tidak terlalu cepat. Konten tidak pantas dapat melanggar norma dan hukum. Selain itu, bisa memicu imitasi perilaku negatif. Ada juga masalah doxing, ini tindakan menyebarkan data pribadi orang tanpa izin. Doxing sering digunakan untuk balas dendam atau intimidasi. Dampaknya bisa merusak keamanan korban. Dalam konteks Indonesia, isu-isu ini terkait regulasi seperti UU ITE, selain itu ada UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Namun, hukum saja tidak cukup. Etika digital harus dipahami oleh pengguna sejak dini. Etika digital mencakup empati dan tanggung jawab. Pengguna harus mempertimbangkan dampak sebelum memposting. Nah, selanjutnya literasi digital juga penting untuk mencegah hoax. Pengguna perlu memverifikasi informasi sebelum membagikan. Nah, kebebasan berekspresi di media sosial harus diimbangi etika perlindungan kelompok rentan, serta sistem aturan agar ruang digital tetap aman. Cyberbullying sering terjadi karena pelaku merasa aman di balik layar. Anonimitas membuat sebagian orang kehilangan empati. Dampaknya bukan hanya sedih, tetapi bisa memicu trauma dan depresi. Karena tekanan sosial di ruang online sering berlangsung terus-menerus, pencegahan cyberbullying tidak cukup dengan aturan platform saja. Sekolah, keluarga, dan komunitas perlu diedukasi tentang konsekuensi tindakan digital. Cyber stalking biasanya berkembang dan dari pesan yang terus-menerus. Jika dibiarkan, pelaku bisa meningkat ke ancaman dan pemerasan. Korban cyber stalking perlu menyimpan bukti, memblokir pelaku, dan mencari bantuan. Dokumentasi penting untuk proses hukum dan pelaporan. Anak-anak rentan terhadap predator karena mudah percaya, maka pengawasan orang tua dan edukasi keamanan digital sangat diperlukan. Karena tidak pantas juga muncul karena lemahnya filter,
Banyak platform mengandalkan laporan pengguna karena tidak memungkinkan menilai semua unggahan secara manual. Pornografi dan kekerasan, ujaran kebencian, konten kebencian dapat memicu konflik sosial dan diskriminasi. Pengguna harus memahami prinsip think before posting. Menahan diri beberapa detik bisa mencegah penyebaran konten merugikan. Nah, isu etika di media sosial menuntut kombinasi kesadaran individu, dukungan keluarga, pendidikan, dan kebijakan platform serta hukum. Next. Next. Nah, selanjutnya dunia virtual dan etika digital. Nah, slide terakhir ini membahas online virtual world. Ini adalah lingkungan digital yang imersif dan interaktif. Di virtual world dipilih oleh apanya virtual. Virtual world sering dikaitkan dengan game online dan metaverse. Namun kini juga berkembang untuk pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam virtual world, pengguna bisa berinteraksi sosial, mereka dapat bertemu, berdiskusi, bahkan membangun komunitas. Virtual world juga menyediakan aktivitas ekonomi, ada mata uang virtual dan aset digital yang bisa diperdagangkan. Contoh, aset digital adalah item game, skin, atau properti virtual. Aset ini bisa bernilai uang nyata. Fenomena ini menciptakan pasar virtual yang besar. Orang bisa mengeluarkan uang untuk barang yang tidak berwujud fisik. Selain ekonomi, virtual world digunakan untuk pelatihan kerja. Simulasi virtual bisa menghemat biaya dan meningkatkan keamanan. Misalnya simulasi industri atau pelatihan operator. Peserta belajar prosedur tanpa risiko langsung. Namun muncul masalah etika seperti penipuan transaksi, banyak pengguna tertipu saat jual beli aset digital. Pencurian akun juga menjadi ancaman karena aset digital bisa dicuri melalui hacking atau phishing. Selain itu, virtual world tentang pelecehan verbal. Anonimitas membuat sebagian orang berperilaku agresif. Pelecehan dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban. Walaupun terjadi virtual, dampaknya bisa nyata. Masalah lain adalah kecanduan. Dunia virtual bisa membuat orang kehilangan kontrol waktu. Kecanduan dapat mengganggu sekolah, kerja, dan relasi karena aktivitas virtual menjadi prioritas utama. Ada juga pertanyaan tentang batas kriminalitas virtual, misalnya perjudian digital atau aktivitas ilegal di ruang virtual. Ini menimbulkan kebutuhan regulasi. Dunia virtual perlu aturan seperti dunia nyata untuk melindungi pengguna. Selain aturan, edukasi juga penting. Pengguna perlu memahami keamanan digital dan etika interaksi. Dengan pendekatan yang tepat, virtual world punya potensi besar, baik untuk bisnis, pendidikan, maupun inovasi. Nah, virtual world adalah perkembangan lanjutan dari social networking dengan peluang besar dan risiko etika yang perlu diatur dan dikelola secara serius. Karena ada interaksi 3D dan avatar yang bergerak di ruang digital. Ini membuat virtual world cocok untuk simulasi. Misalnya pelatihan yang berisiko tinggi di dunia nyata bisa dilakukan lebih aman secara virtual. Ekonomi virtual berkembang karena kelangkaan digital. Item langka di game bisa bernilai tinggi karena sulit didapatkan. Tetapi kelangkaan juga memicu praktik curang, misalnya bot, penipuan transaksi, dan pasar gelap akun. Virtual world juga menghadirkan pertanyaan tentang kepemilikan. Apakah aset digital benar-benar memiliki milik platform? Selain penipuan, ada risiko pelecehan seksual, pelecehan sosial. Interaksi avatar bisa mengarah ke tindakan tidak nyaman bagi pengguna di baliknya.
Karena itu, aturan komunitas dan moderasi penting. Tanpa aturan, ruang virtual bisa menjadi tempat perilaku toksik yang sulit dikendalikan. Kecanduan digital lebih berisiko karena pengalaman interaktif. Pengguna bisa merasa lebih nyaman di dunia virtual dibandingkan di dunia nyata. Perlu keseimbangan antara inovasi dan perlindungan, regulasi, edukasi aman, digital, dan desain platform yang sehat harus berjalan bersama. Nah, simpelnya virtual world memperluas konsep social networking menjadi pengalaman yang lebih nyata, sehingga isu etika dan keamanan juga harus lebih serius diperhatikan. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, kita bisa lanjut ke slide 100. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Jadi di sini ada dua pertanyaan dan kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman rekan-rekan saya di sini. Jadi di sini yang pertama ada, apakah media sosial lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat saat ini? Menurut rekan saya, Singgah bagaimana? Menurut saya sendiri ya, untuk apakah media sosial ini lebih banyak memberikan manfaat atau justru lebih banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat saat ini, itu bukan pertanyaannya. Nah, jadi untuk menurut saya di sini itu media sosial itu mungkin lebih banyak ya memberi manfaat, karena itu untuk mempercepat sebuah akses informasi. Jadi untuk lebih orang lain itu memudahkan sebuah komunikasi atau memperluas sebuah jaringan, dan juga itu bisa membuka peluang untuk ekonomi seperti promosi UMKM serta pekerjaan digital. Nah, jadi untuk dampak negatifnya itu tetap ada, namun tapi juga bisa ditekankan lewat literasi digital dan kebijakan platform. Mungkin seperti itu aja sih. Untuk pertanyaan kedua, itu sejauh mana etika dan tanggung jawab pribadi diperlakukan dalam penggunaan media sosial, mengingat kebebasan berekspresi yang sangat luas. Kira-kira untuk Rizky, apakah ingin menyampaikan pendapatnya? Untuk pendapat saya, etika dan tanggung jawab pribadi sangat diperlukan karena kebebasan berekspresi harus dibatasi oleh prinsip tidak merugikan orang lain. Nah, pengguna juga wajib sopan santun, tidak menyebar hoax, tidak melakukan doxing, serta menghormati privasi dan martabat orang lain. Seperti itu saja sih jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mau memberikan pendapatnya mengenai diskusi kali ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami presentasikan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, kami